Kacau, harga logam anjlok, pesta durian runtuh RI selesai. Masa jaya logam dunia tampaknya sudah habis. Harga nikel, tembaga, timah terus mencapai posisi terendah. Apakah pesta durian runtuh Indonesia akan berakhir? Harga nikel dunia yang sempat menyentuh harga tertinggi US 48.000 per ton saat ini merosot ke level 24 ribuan. Pada Rabu 22 Juni, harga nikel berada di US 24.449 per ton. Sejak harga tertinggi pada bulan Maret di US 48,48 per ton, harga nikel sudah turun 97% secara point to point. Harga timah dunia pun terperosok 40%. PTP dari harga puncaknya di US 48,650 per ton yang dicapai pada 8 Maret 2022. Saat ini harga timah dunia tercatat US 29,54 per ton. Sementara harga tembaga pun sudah merosot 21,5% PTP sejak mencapai harga tertingginya di US 10,674 per ton pada 4 Maret 2022. Pada Rabu 22 Juni, harga tembaga berada di US 8.786 per ton. Ada 3 penyebab kenapa harga logam harganya jatuh terutama pada 2 bulan terakhir. Pertama, harga logam dunia terbebani oleh kebijakan lockdown di Cina dalam upaya menahan penularan virus corona. Sebab Cina adalah konsumen utama logam dunia. Cina adalah konsumen nikel terbesar di dunia menurut Statista. Konsumsi Cina mencapai 1,3. Konsumsi timah Cina pun jadi terbesar dunia, mencapai 216.200 ton. Sementara Cina juga merupakan konsumen tembaga olahan terbesar di dunia. Menurut Statista, konsumsi mencapai 54% dunia. Kedua, kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat mendongkrak dolar sehingga membuat harga komoditas logam yang dibanderol dengan greenbacks jadi lebih mahal. Bagi pemegang mata uang lain, permintaan turun harga mengikuti. Selain itu, kenaikan suku bunga memiliki konsekuensi perlambatan ekonomi dunia. Tampaknya ke pasar logam adalah lesunya permintaan ketika ekonomi lambat. Aktivitas manufaktur juga cenderung melambat. Hal ini yang dapat membuat permintaan logam dasar melemah. Pada laporan terbaru tentang prospek ekonomi global yang dirilis oleh Bank Dunia, ekonomi global diproyeksikan melambat menjadi 2,9% year-on-year (YoY) pada tahun 2022, lebih rendah dari proyeksi Januari sebesar 4,1%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 jauh melambat. Tahun lalu ekonomi global bertumbuh 5,7%. Indonesia sendiri masih mampu merasakan pesta durian runtuh, sebab porsi ekspor logam yang tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan bahan bakar mineral dan lemak dan minyak nabati garing hewani yang kontribusinya mencapai 17,47% dan 10,81% terhadap jumlah ekspor Indonesia. Nikel, tembaga, dan timah masing-masing berperang terhadap 1,25% dan 1,1% terhadap jumlah ekspor Indonesia hingga bulan Mei 2022, nilainya sebesar US 1,85 miliar, US 1,36 miliar, dan US 1,19 miliar. Harga logam industri berpotensi makin turun hingga tutup tahun. Harga komoditas logam industri melemah dalam sepekan terakhir, tapi harga komoditas industri ini berpotensi masih bergerak di kisaran level tinggi sebelum perdamaian konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Mengutip Bloomberg Senin 13 Juni, harga timah kontrak 3 bulan di LME berada di US 32.895 per metrik ton, yang merupakan harga terendah tahun ini. Harga timah turun 8,80% dalam sepekan terakhir. Harga nikel kontrak 3 bulan di LME hari ini berada di US 25.929 per metrik ton. Harga nikel anjlok 12,05% dalam sepekan terakhir. Sedangkan harga tembaga kontrak 3 bulan di LME siang ini berada di US 9.294 per metrik ton. Harga tembaga melemah 4,17% dalam sepekan. Harga aluminium pun melemah 5,42% dalam sepekan terakhir. Kemarin harga aluminium kontrak 3 bulan di LME ditutup pada US 2.628 per metrik ton. Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim As-Suwailbi menilai pergerakan harga logam industri saat ini sangat berfluktuasi, tetapi masih cukup tinggi. Karena logam industri berpusat di Ukraina dan Rusia, jadi ada saat Rusia dan Ukraina mengalami suatu permasalahan, ini menimbulkan hambatan suplai, sehingga mengalami penurunan pada industri secara global. Ucap Ibrahim kepada kontan.co.id Selasa 14 Juni. Ibrahim mengatakan negara-negara industri baik di Eropa, Amerika, dan Asia sudah mulai beroperasi kembali pasca COVID-19. Alhasil permintaan logam industri pun berpotensi meningkat dan bisa mengerek harga logam saat pasokan masih seret.
Dia memproyeksikan harga tembaga di akhir tahun bisa berada di level US 6.000 per metrik ton. Prediksi ini jauh lebih rendah ketimbang harga sekarang. Ibrahim memperkirakan harga timah berpotensi menuju US 29.000 per metrik ton di akhir tahun. Sedangkan harga aluminium bisa ditutup pada kisaran US 2.000 per metrik ton di akhir tahun. Artinya harga dunia logam industri ini pun berpotensi turun. Ibrahim menyampaikan kemungkinan besar Rusia hanya akan mengakui sisi Ukraina Timur dan Selatan karena itu merupakan lumbung penghasil komoditas baik agrikultur, industri maupun logam. Seandainya jika wilayah Ukraina Timur dan Selatan dikuasai oleh Rusia, Ukraina akan kehilangan mata pencarian. Selain itu, wilayah itu merupakan zona demarkasi untuk terhubung dengan negara-negara lainnya, kata Ibrahim. Baru dibuka harga timah langsung anjlok. Harga timah jatuh ke level terendah pada pembukaan perdagangan Senin 17 Oktober. Timah kontrak 3 bulan di London Metal Exchange turun 0,43% berada pada US 19.830 per metrik ton setelah pekan lalu ditutup US 19.930 per metrik ton. Harga timah dan logam dasar LME sebagian besar ditutup di zona negatif karena pasar khawatir tentang perkiraan kenaikan suku bunga agresif dalam 2 bulan berikutnya. Penurunan harga minyak mentah dunia juga membebani harga logam. Penurunan harga logam dasar juga terjadi di bursa Shanghai Futures Exchange. Kontrak timah SHFE turun dengan cepat setelah dibuka lebih rendah pada sesi malam Jumat lalu dan kemudian bergerak ke Rangbo